Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku. Kelas 4B yang cantik dan ganteng. Yang pagi ini pasti sudah mandi ya. How are you today? I am very well. Saya Mariwan. Thank you. I am very well too. Nah, coba hari ini hari apa? Kamis. Hari Kamis. Baik, hari Kamis manis ya. Hari Kamis manis. Coba Ustazah tanya, siapa yang pagi ini sudah melaksanakan sholat duha? Siapa? Ya, Ustazah juga sudah ya. Sebentar, Ustazah gabung pakai HP. Oke, baik anak-anakku ya. Siapa yang pagi ini sudah sarapan? Oh, sudah. Saya juga sudah ya. Saya juga sudah sarapan. Siapa yang pagi ini sarapannya sama daging yang kemarin dapat dari Hari Raya Kurban? Ustazah juga ya. Ya, Ustazah hari ini ya, pagi ini sarapannya sama rawon. Siapa yang sarapannya rawon juga? Ada yang sama? Ada yang sama sarapannya rawon? Ada ya. Baik, anak-anakku ya. Ini Ustazah informasikan dulu ya. Ustazah informasikan kepada kalian. Insya Allah untuk besok di hari Jumat itu ada kegiatan Gema Takbir ya. Jadi insya Allah kalau misalnya tidak ada perubahan ya, besok tidak ada pembelajaran ya. Seharusnya besok itu PJOK dan review materi sekaligus penilaian harian ya. Tapi karena insya Allah ada kegiatan memperingati Hari Raya Idul Adha ya, jadi pembelajarannya besok insya Allah tidak ada ya, karena akan ada kegiatan memperingati Hari Raya Idul Adha ya. Tapi nanti ditunggu informasi selanjutnya ya, semoga tidak ada perubahan. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik yaitu mata pelajarannya IPS ya. Kalian perhatikan ya, nanti akan ada informasinya ya. Besok pakai baju apa yang perlu dipersiapkan ya. Besok akan kita nanti akan Ustazah share ya. Baik anak-anakku, bisa dilihat di layar tampilan kalian. Kelihatan enggak tampilannya? Kelihatan ya. Oke, baik. Hari ini kita belajar bentuk keragaman di Indonesia. Nah ya, jadi kita tahu sendiri ya, negara kita, negara Indonesia itu negara yang memiliki banyak sekali keanekaragaman ya. Memiliki banyak sekali keragaman ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Itu banyak sekali ya keragaman ya, antar satu daerah dengan daerah lainnya ya, memiliki ciri khas yang berbeda-beda, memiliki keragaman yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya apa sih itu keragaman?
Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang. Ya, jadi suatu kondisi ya di mana banyak sekali perbedaan ya dalam berbagai bidang itu keragaman. Nah, kira-kira apa saja ya? Sebentar. Nah, kira-kira Nana ya, faktor penyebab keragaman di Indonesia itu beraneka macam ya. Keragaman di Indonesia disebabkan oleh banyak hal ya, seperti banyaknya suku bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, kemudian di Indonesia juga ya terletak sebentar anak-anak. Dan Indonesia juga terletak di jalur perdagangan asing ya. Nah, berikut faktor penyebab keragaman yang terdapat pada masyarakat di Indonesia. Ya, yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Kemudian, kondisi negara kepulauan. Nah, selanjutnya, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudian, faktor keragaman yang selanjutnya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya. Baik, selanjutnya anak-anak ya, macam-macam keragaman. Ya, macam-macam keragaman yang ada di Indonesia, yaitu ada keragaman suku bangsa dan ras. Ya. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangatlah beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya persamaan ciri-ciri biologis yang sama, seperti bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, terus kemudian apalagi berat badan ya, dan lain sebagainya. Nah, suku bangsa ini anak-anak ya, kita mengenal misalnya kita di Jawa Timur ya, itu banyak sekali macam-macam sukunya. Ya, kalau kita sendiri ada suku Jawa ya, di Jawa Timur ada Madura, ada suku Tengger ya, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan suku bangsa yang ada di daerah lain ya, seperti misalnya di Papua ada suku Asmat ya, ada suku Bugis, Minangkabau, ya, suku Betawi yang ada di Jakarta, dan masih banyak lagi ya. Bahkan setiap daerah itu ya, satu daerah itu memiliki beraneka macam suku. Ya, misalnya di Jawa Timur sukunya sudah beraneka macam ya. Padahal itu hanya di provinsi Jawa Timur saja. Ya, belum lagi di provinsi yang lainnya. Nah, kemudian ya, macam-macam keragaman yang selanjutnya anak-anak, yaitu keragaman agama dan keyakinan. Ya, coba sekarang Ustazah tanya, siapa yang masih ingat? Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ada berapa?
6 Us. Iya, betul. 6. Betul 6. sekali. 6 Iya, Us. iya betul ya. 6. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Siapa yang mau menyebutkan 6 agama itu? Ada yang mau menyebutkan 6 agama itu apa saja? Yang pertama agama bersama-sama Islam. Kemudian Kristen. Buddha Us. Kristen, Katolik, kemudian Hindu. Hindu, Buddha. yang terakhir Bucu. ya terima kasih anak-anak. Kongfu. Ternyata Ellen masih ingat. Ya, oke betul ya. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira ya, kenapa kok beraneka macam agama yang ada di Indonesia? Ya, karena letak Indonesia pada jalur perdagangan asing membuat banyak pedagang asing singgah di Indonesia. Ya, karena letaknya Indonesia itu jalurnya perdagangan, jadi orang dari mana saja itu bisa singgah ke Indonesia. Ya, kemudian mereka membawa serta agama dan kepercayaan dari negara asal mereka. Nah, dan menyebarluaskan di Indonesia. Sehingga di Indonesia ya ada 6 agama yang diakui. Nah, itu berasal dari yaitu pedagang-pedagang asing Indonesia ya, kemudian membawa agamanya mereka sendiri-sendiri. Ya, mereka berkeluarga, menikah dengan orang Indonesia ya. Mereka menetap di Indonesia ya. Sehingga agama dan keyakinan di Indonesia menjadi beraneka ragam. Ya. Kemudian anak-anak ya, untuk macam-macam keragaman yang selanjutnya yaitu ada tata krama ya. Setiap daerah memiliki aturannya masing-masing terkait dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, misalnya ya, nilai atau normanya ya, peraturan yang ada di masyarakat itu berbeda-beda. Ya. Kemudian selanjutnya ini bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia ya. Kita mulai yang pertama ya dari Nangro Aceh Darussalam ya atau Aceh ya. Kita ke provinsi Aceh dulu anak ya. Nah, di provinsi Aceh ini ya ada beraneka macam juga ya. Nah, ini yang ada fotonya ini ya. Ada foto ya. Alhamdulillah, maaf anak. Ya, ini adalah pakaian adat ya, pakaian adat yang berasal dari Aceh ya. Ini bernama ule balang ya, bernama ule balang. Bajunya seperti ini anak-anak. Nih ya, yang dipakai sama ada ya pengantin laki-laki dan perempuan ini ya. Ini adalah pakaian adat ya atau pakaian khas dari daerah Aceh. Nah, kemudian untuk rumah adat ya, rumah adat dari Aceh itu bernama Krong Bade. Ya, seperti ini bentuknya anak-anak ya, rumahnya seperti ini ya. Rumah adat ya dari Aceh namanya Krong Bade ya, ini gambarnya. Nah, kemudian ya makanan khas, nah, ini enak sekali ya. Makanan khas dari Aceh ya yang terkenal itu ada mie Aceh. Nah, ada mie Aceh ini. Terus kemudian ya tari yang berasal dari Aceh ya ini adalah tari saman, ini gambarnya. Kemudian selanjutnya setelah dari Aceh kita ke Sumatera Barat anak-anak ya. Di Sumatera Barat ya untuk baju adatnya ini ya baju khasnya ini adalah bundo kanduang. Ya ini bajunya seperti ini ya. Di atasnya ini seperti apa ya ini? Nah ini khasnya ya, khas dari Sumatera Barat. Ini bundo kanduang ya nama pakaian adatnya.
Kemudian untuk rumah adatnya yaitu rumah gadang. Nah, rumah gadang itu seperti ini. Terus kemudian ya makanan khasnya dari Sumatera Barat ini ya rendang. Nah, jadi kalau kamu sekarang ayah dan bunda kamu masak rendang ya rendang daging sapi ya rendang itu dari Sumatera Barat anak-anak ya. Tapi sekarang di mana-mana ya sudah ada rendang ya. Ada masakan Padang itu, nah itu ya dari Sumatera Barat itu ya rendang ya. Masakan Padang itu kan biasanya khas dengan rendangnya. Kemudian ya tari yang berasal dari Sumatera Barat itu ada tari piring. Nah ini gambarnya tari piring. Selanjutnya Nana ya kita ke Provinsi Sulawesi Selatan ya. Di Sulawesi Selatan untuk pakaian adatnya ini anak-anak bisa dilihat ya. Ada baju bodo dan jas tutu ini ya, gambarnya seperti ini. Nah, kemudian untuk rumah adat yang berasal dari Sulawesi Selatan itu adalah rumah tongkonan. Ini gambarnya rumah tongkonan ya, menjulang tinggi ke atas. Ya, ini apa namanya atapnya. Nah, kemudian untuk makanan khasnya, wah enak sekali ini ya. Dimakan ketika siang hari ya, panas-panas, enak sekali ini ya. Es pisang hijau. Nah, ini dari Sulawesi Selatan ternyata ya, yaitu makanan khasnya adalah es pisang hijau. Kemudian ya, untuk selanjutnya adalah tariannya ya. Tari dari Sulawesi Selatan adalah tari kipas Pakarena. Nah, itu ya. Propertinya ya membawa kipas ya. Itu. Nah, tari yang berasal dari Sulawesi Selatan, tari kipas Pakarena. Kemudian selanjutnya anak-anak ya, selanjutnya kita Jawa Tengah ya, tempat kelahirannya Usayu ini di Jawa Tengah ya. Nah, untuk pakaian adatnya ini ya anak-anak ya. Ini ya. Jawi Jangkep namanya. Nah, terus kemudian untuk rumah adatnya yaitu rumah joglo. Makanan khasnya ada lumpia. Ya, enak sekali ini lumpia. Kemudian untuk tari yang berasal dari Jawa Tengah adalah tari gambyong. Ini tari gambyong. Ya. Selanjutnya kita ke Indonesia Timur. Ya, Indonesia Timur ya, yaitu Papua. Ya, kita ke Papua anak-anak ya. Nah, di Papua ini untuk sukunya ini ya suku Asmat ini ya. Sukunya suku Asmat. Untuk rumahnya yaitu rumah Honai, ini bentuknya ya, rumah Honai. Kemudian untuk makanan khasnya adalah papeda, ya papeda. Itu dari Papua. Kemudian untuk tarinya yaitu tari sajojo. Sajojo, nah kalian juga pernah itu ya dulu waktu senam-senam tari sajojo. Nah, itu dia anak-anak ya. Bentuk-bentuk keragaman ya di beberapa provinsi ya dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur ya sampai kita ke Papua ya. Itu beberapa contoh ya. Selanjutnya anak-anak silakan bisa kalian tulis untuk latihan soalnya. Ini dia latihan soalnya. Nah, silakan bisa kalian tulis. Pertanyaannya nomor 1, kok ini nggak ada angkanya loh. Nomor 1, sebutkan faktor penyebab keberagaman. Nomor 2, sebutkan macam-macam keberagaman. Gimana? Boleh pakai pensil. Boleh pakai pensil. Pakai pulpen aja.
pakai pulpen. Kalau pakai pensil nggak kelihatan. Kelas 4 itu sudah pakai pulpen ya. Nomor 2 tadi sebutkan macam-macam keberagaman. Yang nomor 3, apa nama tari tradisional dari Jawa Tengah? Yang keempat, apa nama rumah adat Sulawesi Selatan? Yang nomor 5 terakhir, apa nama pakaian adat Aceh? Jadi ya. Kalian tuliskan angkanya ya anak-anak ya. Itu belum ada angkanya, lupa. Soalnya ada 5 ya. Terus kemudian anak-anakku yang belum mengumpulkan tugas dari hari Senin ya, silakan bisa mengumpulkan ya. Kalian cek kalian sudah mengumpulkan belum dari hari Senin ya. Kalau ada yang merasa belum mengumpulkan ya, belum difoto dikirimkan ke ustazah, silakan ya, bisa dikirimkan ke ustaz atau ustazah. Oke, tadi ya faktor-faktor penyebab keberagamannya ada beberapa macam itu tadi ya. Baik, ada yang sudah selesai menulis soalnya? Ada yang sudah selesai? Sudah, Us. Sudah. Sudah, Us. Sudah, Us. Sudah, Us. Ya. Cepet-cepet ya nulisnya.
faktor penyebab keberagaman ya. Itu kamu tulis semua ya anak-anak ya. Sebutkan faktor penyebab keberagaman ya, itu kamu tulis semua saja ya. Faktor-faktornya saja, enggak usah penjelasannya ya. Ya, dijawabnya nanti saja, enggak apa-apa ya. Kalau kamu mau jawab sekarang sambil nunggu juga tidak apa-apa ya. Untuk faktor-faktor keberagamannya tadi ada 4 macam ya. Kamu tuliskan. Kemudian untuk macam-macam keberagamannya ya, kamu tuliskan juga ada 3 jenis itu ya. Sebenarnya ada banyak ya macam-macam keberagamannya. Cuma dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya, 3 jenis saja. Sebenarnya banyak ya. Seperti tadi ya, makanan khas dan lain-lainnya ya. Itu kan sebenarnya keragaman juga ya. Ada keragaman individu ya. Ada keragaman bentuk fisik ya, sebenarnya banyak. Baik, anak-anakku sudah selesai semua untuk menulis soalnya. Sudah, Us. Sudah, Us. Ya, ya. Kalau sudah, setelah Sudah, Us. Oke, kalau sudah anak-anakku, setelah ini akan dilanjutkan untuk mata pelajaran bahasa Arab ya. Us belum selesai menulis soalnya ya, nanti kamu lanjutkan lagi ya. Nanti akan Ustazah bagikan untuk PowerPoint-nya seperti biasanya ya. Baik, Ustazah akhiri dulu anak-anak ya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh bahasa Arab dengan Ustadz Rahman ya. Ustazah akhiri dulu untuk mata pelajaran tematik hari ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah bahasa Arab.
Saya salam dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu setelah ini bahasa Arab ya dengan Ustaz Rahman.
Anak-anakku semuanya bisa dengar suaranya Ustadz dengan jelas? Sudah. Sudah. Jelas? Ya, suaranya Ustadz bisa dengar dengan jelas ya anak-anakku ya. Ya. Ya, Nanti sampai jam berapa? Oh, 9.15, 9.20 biasanya. Sampai 9.10. Ya, baik, Ustadz. Baik, Ustadz awali hari ini dengan salam dulu ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Satu lagi, sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum? Ana bi khair, alhamdulillah. Sehat anak-anakku semuanya, kelas 4B. Sehat. Ya, sehat. Ya, jadi Ustaz pada tahun ajaran ini akan mengajar bahasa Arab ya. Sudah kenal sama Ustaz ya, nggak perlu perkenalan dulu. Disiapkan tulisnya sama alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tentang mufradat at-ta'aruf ya, al-lughah al-arabiyah. Silakan disiapkan bukunya. Mana ya ini ya? Kok nggak ada ya? Ya, sabar dulu anak ya. Nah, masih nyari slide show-nya ini. Ini dia. Nah, ini nih, ketemu. Kelihatan anak-anakku? Kelihatan ya? Ya, ini Ustadz besarkan biar kelihatan semuanya. Ya, jangan ditulis dulu ya. Enggak. Ya, untuk pelajaran yang pertama atau ad-darsul awal, kita akan mempelajari tentang ad-ta'arufu atau bil makna perkenalan ya. Baik, kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan ditulis judul di buku kalian masing-masing. At-ta'arufu yang artinya perkenalan. At-ta'arufu artinya perkenalan. Bentar. Ya, sambil nulis Arab ya, kan lama nggak nulis Arab nih. Di toilet.
Ya, Mas Rasya. Hati-hati ya ke toiletnya ya. Oh, sudah ditulis di buku. Ya, ditunggu teman-temannya dulu ya. Buku. Oh, sudah. Ya, baik. Terus pensil atas buku. Ya, di atas ditaruh di tengah ya. Jadikan judulnya At-ta'arufu, artinya perkenalan. Oke, Ustadz lanjutkan. Mufrodat yang pertama atau kosakata yang pertama yaitu yang kalian tulis sekarang ya. Ini ada gambar buku. Ya, Gambar Arabnya, bukunya. ya, Oh, gambarnya enggak usah digambar anak-anak. Enggak perlu digambar, cukup ditulis Arab sama ini artinya ya. Kitabun bil makna buku. Kitabun maknanya buku. Kitabun maknanya buku. Kitabun artinya buku. Sudah, Us. Ya, taib. Ustadz lanjutkan. Mufrodat yang kedua. Kok nggak bisa ini? Ini yang sedang kalian pegang ya. Yang kalian pegang buat nulis yaitu qolamun. Qolamun. Yakni bil makna pena. Qolamun artinya pena. Oh, sudah. Ya, qolamun artinya pena. Oh, sudah. Ya. Nanti apa? Jangan keliru ya, kolamun nanti kolam renang. Nah, bukan. Kolamun artinya pena, bukan kolam renang ya. Kolamun artinya pena. Ya, tadi mufrodat yang pertama. Tadi kita sudah mempelajari buku. Buku bahasa Arabnya apa tadi buku? Kitabun. Kitabun. Kalau pena apa bahasa Arabnya? Kolamun. Kolamun, pinter. Ya. Mufrodat yang berikutnya. Ada yang pakai sekarang? Ada yang pakai kursi sekarang? Atau lesehan? Ya, mufrodat berikutnya ini namanya kursi. Nah, ini bisa sering kita jumpai di setiap hari, ada di rumah, ada di sekolah dan di tempat-tempat yang lain ya. Ada kursi. Yakni Arabnya kursiyun. Kursiyun. Ini paling mudah ini. Bahasa Indonesianya kursi, terus Arabnya kursiyun ini. Ini paling mudah ini, hafalinnya ini. Kursiyun kursi. Kursiyun kursi. Sudah anak-anakku? Sudah, Us. Sudah ya. Kita ulang lagi. Mufrodat yang pertama tadi ada buku. Bahasa Arabnya apa buku? Kitabun. Kitabun. Pena. Kolamun. Kursi. Baik, Ustaz lanjutkan. Mufrodat berikutnya.
Yaitu ada ini, sabar ya kalau modelnya. Yang sedang dipakai anak-anakku ini anak-anak laki-laki. Ada kemeja, yakni Arabnya komisun. Komisun. Komisun bil makna kemeja. Komisun artinya kemeja. Sudah. Belum. Ya, sabar. Ustadz tunggu sampai selesai. Sudah. Ya, baik, pinter. Belum. Komisun bil makna kemeja. Sudah. Tadi kursi bahasa Arabnya apa anak tadi kursi? Kursiun. Kalau apa? Kalau pena apa tadi? Oh, pinter. Baik, Ustaz. Lanjutkan mufradat berikutnya. Ini ada peta. Arabnya kharitatun. Kharitatun. Kharitatun bil makna peta. Kharitatun bil makna peta atau artinya peta. Ini kalau kalian punya HP itu di aplikasi ada yang namanya Maps. Ya, Maps. Biar tidak tersesat kalau mau pergi kemana, biar tidak kesasar, biar tidak tersesat, itu kita pakai Maps di HP. Kalau Arabnya ini namanya kharitatun. Bahasa Indonesianya peta. Kharitatun bil makna peta. Sudah anak-anakku tulisnya? Sudah. Ya. Baik, Ustaz. Kasih pertanyaan tadi yang sudah kalian tulis. Kemeja bahasa Arabnya apa, anak-anak? Komisun. Komisun. Kalau buku apa bu tadi? Kitabun. Kursi. Kursiun. Kalau peta apa? Kharitatun. Bagus. Baik, Ustaz. Lanjutkan mufradat berikutnya. Nih, ada meja. Ada meja atau bangku biasanya kita kalau nyebutkan di sekolah. Ada meja, ada bangku sama saja. Ini Arabnya atau bahasa Arabnya adalah maktabun. Maktabun. Maktabun bil makna meja atau bangku sama saja. Ditulis salah satu ya. Maktabun artinya meja. Ya, Sudah. ya. Yang sudah sambil apa? Sambil ngapalin mufradat tadi ya, yang dari awal ya, sambil nunggu temannya selesai, sambil ngafalin atau menghafal kosakata tadi yang sudah kalian tulis dari maktab
dari kitabun, kolamun, kursiyun, terus ada khoritotun, terus ada komisun tadi, ada kemeja dan lain sebagainya ya. Sambil nunggu temannya selesai, sambil ngafalin tadi. Baik, Ustadz. Next berikutnya mufrodat yang selanjutnya ada ini penghapus. Ya, ini Arabnya mim sahatun. Mim sahatun. Mim sahatun. Mim sahatun bil makna penghapus. Ini kalian kalau waktu kelas 1, kelas 2, kelas 1, kelas 2 masih pakai ya ini ya kalau penghapus ini. Tapi kalau sudah kelas 3, kelas 4 dan seterusnya, ya Mas, penghapusnya ini pakai apa? Pakai stipo. Pakai stipo. Ini dipakainya pas waktu gambar ini apa penghapusnya ini. Baik, Ustadz ulang lagi dari awal tadi. Kitabun artinya Buku. lamun artinya Pena. kursi bahasa Arabnya Kursiun. meja bahasa Arabnya Maktabun. kemeja bahasa Arabnya Komisun. khoritotun ya. Khoritotun bahasa Indonesianya apa? Khoritotun artinya mim sahatun bahasa Indonesianya apa? Penghapus. Baik, Ustaz. Slide berikutnya. Nah, ini ada mistorotun. Mistorotun, yakni bil makna penggaris. Mistorotun artinya penggaris. Ya, jadi penggaris ini kalau istilahnya di sekolah-sekolah, di kantor-kantor itu biasanya pakai istilah penggaris. Tapi kalau di bangunan-bangunan itu anak-anakku ya, di orang-orang bangun rumah, bangun sekolahan, pokoknya yang bangun-bangun itu Pak tukangnya biasanya istilahnya enggak pakai penggaris tapi pakai mistar. Nah, mistar. Ternyata mistar itu bahasa serapannya dari bahasa Arab ini mistoron, artinya penggaris. Sudah anak-anakku semuanya nulisnya? Ya, selanjutnya. Nah ini, yuk kita bernyanyi dengan nada lagu Anak Gembala. Anak Gembala itu nadanya gimana? La la na 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 dan seterusnya ya. Pernah dengar kan? Ya, baik. Silakan mikrofonnya di mute semuanya. Dimatikan. Ustadz kasih contoh lagunya didengarkan baik-baik sambil baca ya. Nah, jangan ditirukan dulu. Ustadz kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun buku, kolamun pena, kursiyun kursi, komisun kemeja. Ustadz ulang lagi ya.
kitabun buku, kolamun pena, kursiyun kursi, komisun kemeja, la 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 la. Bawahnya kharitatun peta, maktabun meja, mimsahatun penghapus, mistoratun penggaris. Ya, kharitatun peta, maktabun meja, mimsahatun penghapus, mistoratun penggaris. Kitabun buku, kolamun pena, kursiyun kursi, komisun kemeja, la 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 la. Kharitatun peta, maktabun meja, mimsahatun penghapus, mistoratun penggaris. Coba kita nyanyi bareng-bareng, tapi mikrofonnya tetap dimatikan ya anakku ya. Mikrofonnya tetap dimatikan dalam keadaan mati, tapi kita nyanyinya bareng-bareng sama Ustadz ya. Mulai dari awal. Kitabun buku, kolamun pena, kursiyun kursi, komisun kemeja, la 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 la. Kharitatun peta, maktabun meja, mimsahatun penghapus, mistoratun penggaris. Ya, nanti lagunya ini silakan dihafalkan di rumah. Insya Allah kalau kita menghafalkan mufrodat atau kosakatanya bahasa Arab, itu kalau kita sambil nyanyi nanti akan cepat hafal ya anakku. Nanti bisa dilihat di rangkuman kalian, tugas kalian untuk soal-soalnya. Nah, bentar ya, Ustadz stop dulu ini. Oke, bentar ya, sabar. Nah ini ya, kelihatan anakku ya semuanya. Ya, kelihatan ya. Nah ini rangkuman yang sudah dikirim di grup WA kalian masing-masing. Di sini nanti bisa dicek ya tulisan kalian, tulisan Arab kalian sama sama tulisannya Ustadz di sini nanti bisa dicocokkan. Sudah benar apa masih belum betul, dicocokkan ya. Nanti bisa di-print di rumah. Terus untuk soalnya, anakku, di sini ada istilah teka-teki silang. Istilah teka-teki silang di bawah ini dengan benar. Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal di sini ya. Kalau menurun berarti tulisannya menurun abjadnya ya. Kalau ke samping, ini ke samping berarti abjadnya ke samping. Dilihat dilihat angkanya ya anak-anak ya. Dilihat angkanya. Dilihat angka 1. Di angka 1 mana angka 1 ini? Angka 1. Lah ini angka 1 ada mistorotun. Nah, mistorotun tadi apa bahasa Arabnya? Penggaris. Nah, nanti ditulis di sini. P E N G A R I S ya gitu ya. Nanti ini enggak usah ditulis di buku tulis, tinggal kalian nanti di print, nanti tinggal diisi soalnya ya. Soalnya tinggal ngisi aja, nanti tidak perlu buat kotak-kotak seperti ini ya. Bisa anak-anakku semuanya? Paham Tum? Ada pertanyaan anak-anakku, ada yang belum jelas dari
yang Ustadz jelaskan tadi? Tidak ada ya? Enggak. Insya Allah sudah pindah-pindah semuanya, sudah kelas 4 ya. Terus dikerjakan di foto ini Ya, nanti dikerjakan dikirim. hasilnya di foto ya Mas Rasya ya. Nanti dikirimkan di nomornya Ustadz ya. Ya, nanti aja ngerjakannya santai, santai. Atau dikerjakan sekarang juga nggak apa-apa, mumpung bisa. Silakan dikerjakan kalau sudah di print. Wis baik. 9:10. Sampai 9? 9:20. Ya, sambil nunggu silakan yang sudah di print anak-anakku dikerjakan ya. Yang sudah di print silakan dikerjakan. Nanti hasilnya bisa dikirimkan di WA-nya Ustadz ya. Ya, soalnya mudah-mudah sambil menghafal mufrodatnya tadi. Aku belum Gimana, print. Mas? Ya, nanti di print Mas Riko ya. Ya. Bisa di print, nanti tinggal ngerjakan ya. Yang sudah di print silakan dikerjakan, yang belum di print silakan menghafal mufrodat tadi sambil nyanyi. Bosan Pak. Tadi jam itu. Tak salam ya. Iya. Iya. Ya, sudah ya. Ya. Baik anak-anakku semuanya, untuk pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah atau bahasa Arab pada pagi hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa di rumah tetap semangat belajarnya ya, tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan ya. Baik Ustadz, kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya ya, silakan yang mau minum boleh minum dulu anak-anak ya, sebelum nanti kita lanjutkan lagi untuk tematiknya ya. Yang mau makan jajan dulu boleh ya sebentar ya, 5 menit Ustazah berikan waktu 5 menit anak-anak ya. Silakan kalian boleh istirahat minum atau ke kamar mandi ya, boleh juga makan jajan, silakan.
Baik, anak-anakku semuanya sudah minum? Sudah. 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 Kenapa? 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 Apa kurban? Baik, anak-anakku sudah mulai ya. Oke, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, anak-anakku, kita lanjut lagi ya ke mata pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu tentang pentingnya sikap persatuan dan kesatuan. Ya, apalagi di zaman yang sekarang ini, anak-anak ya, kita sangat perlu ya, perlu adanya persatuan dan kesatuan antar manusia ya, dari individu satu dengan individu lainnya yang harus bersatu ya, supaya tidak ada lagi ya pertengkaran, perpecahan ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama ya. Bangsa Indonesia memiliki ya atau mempunyai pepatah ya. Bangsa Indonesia mempunyai pepatah yang berbunyi ya, pepatahnya bangsa Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ya itu pepatahnya ya, pepatahnya kita sebagai orang Indonesia ya. Apa itu artinya ya? Nah, ya, artinya itu kalau misalnya kita bersatu ya, kita bersatu, maka kita akan kuat ya, akan teguh ya. Tapi kalau misalnya kita bertengkar, adanya perpecahan ya, tidak bersatu ya, nah, maka kita akan runtuh, maka kita akan kita tidak akan lagi bisa kompak, tidak akan lagi bisa rukun. Nah, ya. Pepatah tersebut diterapkan pada bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman supaya tetap terjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Nah, ini anak-anak ya, sikap menjaga persatuan dan kesatuan diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, menghormati teman yang beribadah. Ketika kamu ya di lingkungan tempat tinggal kamu ada yang berbeda agama dengan kamu ya, maka wajib bagi kita untuk menghormati teman kita yang sedang beribadah ya. Jangankan ke teman kamu yang berbeda agama ya, ke teman kamu yang sama-sama orang muslim ya, orang Islam pun kamu harus menghormati juga ya. Tidak mengganggu saat teman kamu sedang beribadah ya, tidak meledeki teman kamu yang sedang sholat ya, yang sedang mengaji ya. Tidak boleh bersikap seperti itu. Nah, ini ya, ini sikap yang pertama yaitu menghormati teman yang beribadah ya. Kalau misalnya kita ya sudah mempunyai sikap saling menghormati ya, maka ya persatuan dan kesatuan bangsa kita akan tetap terjaga ya. Maka tidak ada yang namanya pertengkaran ya, tidak ada lagi namanya perkelahian karena saling menghormati ya, karena saling menghormati teman yang beribadah. Nah, sikap yang selanjutnya ini tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku ya. Tidak hanya berbeda suku saja ya, tidak membedakan teman yang memiliki perbedaan dengan kita, baik perbedaan dari fisik ya, baik perbedaan suku, agama ya, itu tidak ada ya. Kita tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan teman kita ya, teman atau saudara ataupun orang lain ya. Misalnya ya, ada teman kamu yang berbeda suku ya, kemudian dia juga sedikit berbeda dari bentuk fisiknya ya, rambutnya misalnya keriting ya, kemudian kulitnya hitam. Nah, ya, misalnya kita bertemu dengan orang dari Indonesia Timur ya, dari Papua ya, atau dari Nusa Tenggara ya. Nah, itu biasanya mereka cenderung mempunyai kulit yang gelap. Ya, kita tidak boleh ya membeda-bedakan teman kita ya, meskipun berbeda suku, berbeda fisik ya, berbeda fisik itu ya banyak ya, dari warna kulit, dari bentuk rambut, dari cara berbicara, ya logatnya kamu orang Jawa Timur dengan kamu ketemu dengan orang misalnya Bandung, Jawa Barat ya sudah berbeda logatnya ya, tapi kita tidak diperbolehkan untuk saling mencela, mengejek ya, untuk membeda-bedakan ya. Aku mau bertemannya dengan temanku yang orang dari Kediri saja. Nah, contohnya ya. Enggak mau berteman sama temanku yang lain. Dan seperti itu ya, kita boleh berteman dengan siapapun ya. Boleh berteman dengan siapapun dan dari manapun asalnya ya. Karena semakin banyak teman ya, maka semakin kita banyak saudara ya. Banyak saudara maka akan mempererat tali persaudaraan kalian. Kemudian ya, sikap selanjutnya, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Ini biasanya saat ada kegiatan musyawarah ya, atau bisa juga ketika sedang pembelajaran seperti ini anak-anak ya. Apabila ada temanmu yang mau menyampaikan pendapat ya, sikap kamu yang baik ya, sikapmu yang bagus itu tidak menyela saat temanmu sedang menyampaikan pendapat. Nah, menyela itu apa? Menyela itu Mas Rasya, apa ini Mas Rasya Ki? Ketika teman kamu sedang menyampaikan pendapat, kemudian kamu menyela ya. Menyela itu menghentikan teman kamu saat dia sedang berbicara ya. Belum selesai sudah kamu potong. Nah, ya. Itu sikap yang kurang baik ya. Ketika ada teman kamu yang sedang menyampaikan pendapat ya, satu didengarkan dulu ya, dihormati, didengarkan. Nah,
Terus kalau misalnya kamu mau menyanggah pendapatnya teman kamu atau kamu tidak setuju dengan pendapatnya teman kamu, menunggu dulu ya, menunggu dulu sampai pendapat dari teman kamu selesai disampaikan, kemudian baru ya kamu misalnya kurang setuju dengan pendapat teman kamu ya. Jadi biarkan teman kamu berbicara sampai selesai dulu. Nah itu ya, itu sikap yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Kemudian sikap selanjutnya anak-anak ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ya, ini biasanya yang susah ya. Karena kadang ya ada yang tidak mau minta maaf ya, padahal jelas-jelas melakukan kesalahan tapi tidak mau mengakui kesalahannya. Ini yang susah ya. Maka dari itu anak-anakku semuanya ya, kalian belajar ya mengakui ya dan meminta maaf atas kesalahan yang kamu perbuat. Dimulai dulu ya dari di lingkungan rumah, dimulai dari lingkungan rumah dulu ya. Contohnya dengan ayah dan bunda kamu. Ya, mungkin kamu ya dalam sehari ada ya kesalahan yang menyakiti ayah sama bunda kamu, ya entah itu kamu berbicara keras, ya berbicara dengan nada tinggi, itu kan tidak boleh sama orang tua itu, iya kan? Ya tidak boleh ya. Padahal ayah dan bunda kamu, orang tua di rumah ya, itu biasanya ya, ingin yang terbaik untuk kalian. Ya, maka dari itu ya kadang bundaku loh, aku begini-begini tidak boleh ya, sering marah-marah, bukan marah-marah ya, itu menasehati kamu ya, ayah dan bunda kamu itu menasehati kamu supaya kamu jadi anak ya yang soleh dan solehah, yang nurut. Nah ya, kemudian meminta maaf ya, meminta maaf juga ya setelah melakukan kesalahan ya, misalnya sudah berkata keras, sudah berkata dengan nada tinggi dengan ayah dan bunda kamu ya, sudah melakukan kesalahan ya, misalnya tidak mau disuruh kemudian marah ngambek ya, atau kamu melakukan sesuatu tapi kamu tidak mau ngomong padahal itu salah. Nah ya, segeralah meminta maaf anak-anak ya, karena Ustazah yakin ya ayah dan bunda kamu itu ya, sebenarnya itu tidak marah ya, hanya menginginkan kamu bersikap tanggung jawab ya. Kalau berbuat salah ya minta maaf ya, bertanggung jawab sama apa yang kamu sudah lakukan. Nah itu ya, sikap menjaga persatuan yang keempat itu meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah selanjutnya ya, sikap menjaga persatuan dan kesatuan yang selanjutnya anak-anak, menghormati keragaman budaya lain ya. Jadi ketika ada tampilan budaya misalnya ya, tampilan tarian ya, tampilan tarian dari daerah lain ya, tidak mengejek ya, tidak mengejek atau tidak menjelek-jelekan ya. Misalnya melihat kebudayaan daerah lain ya, melihat tarian dari daerah lain ya, kemudian kamu bilang tariannya kok gitu, kok jelek gitu, bagusan tarian dari daerahku ya, itu tidak boleh ya anak-anak. Tetap harus menghormati keragaman budaya lain ya, baik itu tarian ya, makanan khasnya, baju adatnya ya, baju adatnya orang Papua kok begitu toh. Tidak boleh ya mengejek seperti itu. Kita harus menghormati semua keragaman dari budaya lain ya. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri anak-anak ya. Di luar negeri, di luar Indonesia ya sudah, biarkan mereka orang-orang luar Indonesia ya. Kita cukup bangga ya menjadi orang
Indonesia yang memiliki beribu-ribu kebudayaan, keragaman ya yang unik, ya, yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Ya, kita harus bangga dan melestarikan juga ya budaya-budaya yang ada di negara kita. Nah, ini selanjutnya ya, manfaat adanya persatuan. Kira-kira manfaat adanya persatuan itu apa? Ya. Manfaat adanya persatuan yang pertama, hidup menjadi tentram dan damai. Ya, kalau kamu sudah saling menghormati, ya, tidak membeda-bedakan teman, ya, mengakui kesalahan, meminta maaf, ya, maka hidup kamu menjadi tentram dan damai. Ya, tidak kamu merasa setiap hari itu gelisah. Ya, karena sudah berbuat salah tapi tidak mau minta maaf, ya, akhirnya kamu gelisah. Temanku itu marah enggak ya? Ya, kamu jadi tidak bisa tidur. Apalagi kalau kamu melakukan kesalahan ya dengan kedua orang tua. Ya. Terus kemudian kamu neduh, ayah aku kok diem aja yo? Apa tadi pagi aku salah? Ya, kok bundaku diem saja tidak mau ngomong? Ya. Itu kan kamu jadi gelisah, jadi kepikiran terus. Nah, hidup kamu menjadi tidak damai. Nah, tapi kalau misalnya kamu ya, kalau misalnya sikap kamu sudah baik, sudah bagus ya, maka ya manfaat persatuan kamu akan tercapai. Hidup kamu menjadi tentram dan damai, nggak ada pertengkaran, ya, tidak ada diem-dieman di rumah, nah, misalnya. Kemudian manfaat persatuan yang selanjutnya, tercipta kerukunan. Kalau misalnya kalian ya saling menghormati kepada teman kamu ya, maka akan tercipta kerukunan. Hidupnya menjadi rukun. Ya, bermain bersama, tidak ada yang sendiri-sendiri. Nah, tuh. Terus kemudian manfaat persatuan yang selanjutnya, mempererat tali persaudaraan. Ya, seperti yang Ustazah bilang tadi ya, banyak teman akan banyak saudara. Nah, itu. Jadi kalau kamu sudah menghargai teman kamu yang berbeda kebudayaan ya, kemudian kamu menghormati juga ya, maka akan tambah mempererat tali persaudaraan. Nah, sekarang akibatnya, kalau misalnya tidak ada persatuan, ya kamu saling mengejek dengan teman kamu, ya tidak mau menghormati, tidak mau menghargai, ya bersikap sombong, bersikap acuh tak acuh, tidak peduli dengan lingkungan, dengan kebudayaan lain, ya saling mengejek. Nah, maka hidup menjadi kacau akibatnya. Akibatnya hidup menjadi kacau, berantakan. Nah, kemudian ya terjadi pertengkaran atau permusuhan. Ya udah pasti nih ya. Kalau kamu sesama teman atau kamu sama adikmu deh di rumah atau sama kakak kamu ya, setiap hari berantem terus ya. Karena tidak mau saling menghormati ya. Adiknya sedang mainan kamu ganggu. Ya, kamu sedang belajar, adikmu mengganggu juga ya. Itu maka terjadi pertengkaran atau permusuhan. Nah, itu beberapa akibat tidak ada persatuan. Baik anak-anak ya. Sebelum kita ke latihan soal, ya. Sebelum kita ke latihan soal. Sikap menjaga persatuan. Ya, diantaranya apa saja coba Mbak Kela? Tadi sikap untuk menjaga persatuan tadi apa saja Mbak Kela? Apa Us? Sikap menjaga persatuan diantaranya apa? Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar, apalagi saling menyayangi, saling menghormati. ya, saling menghormati ya.
Ini sikap-sikapnya ya, menghormati teman yang beribadah, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat, nah, meminta maaf jika melakukan kesalahan, dan menghormati keragaman budaya lain. Selanjutnya, coba Mbak Zerli. Mbak Zerli, apa? Mbak Zerli dengan suaranya Ustazah. Mana? Coba Mbak Askela dengan Terus ya, coba manfaat adanya persatuan tadi apa Mbak Askela? hidup jadi tentram. Hidup menjadi tentram. Oke, bagus. Apa lagi? Mempererat tali persaudaraan. Oke, good job. Mempererat tali persaudaraan. Ya, itu ya diantaranya ya, Nana. Good job Mbak Askela ya. Ini manfaat persatuan ya. Hidup menjadi tentram dan damai. Tercipta kerukunan. Mempererat tali persaudaraan. Ya. Nah, sekarang akibat tidak ada persatuan. Coba Mas Alvin. Mana Mas Alvin? Ada enggak Mas Alvin? Mas Alvin, akibat tidak ada persatuan. Ya, apa, Mas? bertengkar Akibat terus, tidak ada hidup tidak persatuan. tentram, hidup tidak tentram, bertengkar terus. Ya, terjadi pertengkaran. Ya, good job Mas Alvin. Ya, betul ya. Hidup menjadi kacau atau hidup menjadi tidak tentram boleh. Ya, hidup menjadi tidak damai boleh ya. Kemudian terjadi pertengkaran atau permusuhan. Ya, boleh juga anak-anak ya terjadi perpecahan ya, itu juga boleh. Nah, selanjutnya silakan bisa kalian tulis untuk latihan soalnya. Ya, ada 5 soal ya. Yang soal yang pertama, pepatah yang mencerminkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah kemudian yang nomor 2, jika ada teman yang beribadah, sebaiknya kita titik-titik. Nomor 3, salah satu manfaat adanya persatuan adalah titik-titik. Nomor 4, sebutkan 3 contoh sikap yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 5, sebutkan akibat yang terjadi jika tidak ada persatuan. Oke, silakan bisa kalian catat dulu semuanya. Saya tunggu waktunya 10 menit.
Oh, sudah. Ya, yang sudah ditunggu dulu ya. 5 menit lagi ya anak-anak ya. Udah. Oke, yang sudah ditunggu dulu. Oh, sudah. Iya, Mas. Tunggu dulu ya. Oh iya, Nana, ini ada informasi susulan ya. Ternyata untuk acara besok tidak jadi anak-anak ya, karena kan kegiatan PPKM-nya kan diperpanjang ya. PPKM-nya kan diperpanjang, yang tadinya sampai tanggal 20 kan ternyata diperpanjang sampai tanggal 25 ya. Jadi besok kegiatannya pembelajaran seperti biasanya anak-anak ya. Besok adalah review materi, penilaian harian, dan juga besok ada PJOK. Jadi nanti ya, mulai hari ini nanti kamu baca lagi rangkuman materinya ya, dan juga soal-soal yang sudah Ustazah berikan. Nah, nanti kamu pelajari lagi ya. Untuk persiapan ulangan harian besok insya Allah di hari Jumat ya. Dimatikan dulu mikrofonnya, coba ini siapa? Mbak Gela, dimatikan dulu mikrofonnya. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Udah, oh. Sudah. Belum. Belum. Terus. Ya, ada yang belum? Ya, ditunggu ya. Ya, yang sudah. Ya, ini nunggu yang teman belum. Loh, kok suwi ya tiga kali loh ini. Mas Alvin, dimatikan dulu Mas Alvin. Baik, sudah semua belum ini anak-anak? Sudah. Terus. Oke. Sudah. Mbak Askela sudah ya. Mas Haikal sudah juga. Jangan lupa anak-anak ya, yang belum mengumpulkan tugas ya dari hari Senin ya, coba dicek ya, karena ada beberapa anak yang belum mengumpulkan tugas dari hari Senin ya. Jadi percuma kamu sudah mengerjakan, sudah kamu tulis di buku, tapi lupa belum dikirim ke Ustazah ya. Jadi Ustazah tidak bisa ngoreksi, tidak bisa tahu juga kalau kamu sudah mengerjakan atau belumnya. Jadi nanti semuanya mengingatkan ke ayah atau bundanya. Ya. Mah, sudah dikirimkan belum tugasku ke Us Ayu? Nah, nanti ditanyakan, siapa tahu ayah atau bunda kamu yang repot lupa. Jadi kamu yang mengingatkan. Ya, nanti diingatkan anakku ke ayah atau bundanya ya, karena ada beberapa yang belum mengirimkan tugas. Karena sayang sekali kalau kamu sudah mengerti, sudah mencari jawabannya, tapi lupa tidak dikirimkan ke Ustazah. Tidak ada nilainya kosong. Kalau tugasnya setiap hari tidak kamu kirimkan juga, ya akan numpuk anak-anak ya.
ini sudah selesai. Sekarang semua kamera dinyalakan dulu. Kamera dinyalakan dulu, Ustazah mau ambil gambar. Ustazah mau ambil gambar ya. Silakan dinyalakan. Oke, silakan dinyalakan dulu. Ini kok yang tidak ada Mbak Ara kok mesti tidak ada ya? Mbak Ara sama Mbak Suna tadi keluar, Us. Tapi Mbak Juna ada ini sudah ya, Mbak Ara ini loh. Ya, soalnya kalau pas Ustazah foto di jam-jam di kita hampir selesai pembelajaran itu pasti tidak ada fotonya. Makanya Ustazah itu heran. Ternyata dia sudah keluar ya, padahal materinya belum selesai. Ya, jadi ini nanti anak-anak ya sampai selesai dulu kecuali kamu ada jadwal mengaji. Ya, mengajinya pun masih nanti jam 10.15. Nah, jadi kamu selesaikan dulu sampai terakhir, sampai berdoa, sampai Ustazah salam. Ini yang tidak ada, ya Mbak Ara lagi ini. Mbak Ara tidak ada lagi. Ya, kalau di foto pasti tidak ada Mbak Ara itu. Oke. Baik anak-anakku semuanya ya, Ustazah akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, Ustazah ambil gambar dulu ya. Dinyalakan dulu kameranya. Nyalakan dulu kameranya. Ya, kalian pasang wajah yang manis ya, mau Ustazah foto ya. Oke, Mas Kakak sama Mbak Zara dinyalakan dulu nak kameranya. Oke, sebentar aja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi. Oke, sudah 1, 2, 3. Oke, sudah anak-anakku ya. Sudah Ustazah ambil gambarnya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa dulu, doa penutup belajar. Siap berdoa, siap wahid, isnain, salasah, arba'ah. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Seriko dimatikan dulu mas mikrofonnya ya, baik. Ud'ullahi jama'atan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bikulli hauli minal ahwali mu'tahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحمن يا أرحم الراحمين. Baik anak-anakku, besok akan ada kuis ya. Besok akan ada kuis. Jadi persiapkan diri kalian ya. Besok akan ada kuis dari Ustadzah ya. Kamu persiapkan ya, kamu baca lagi materi-materi yang sudah Ustadzah sampaikan ya, tematik ya. Tematik dan juga matematika ya. Kita lihat ya. Kira-kira kuis besok. Untuk pelajarannya apa ya? Kenapa, Mas? Besok pelajarannya apa toh? Besok itu ada PJOK sama review materi ya. Review materinya besok kita buat kuis ya. Kita lihat nanti siapa yang skor dari kuisnya paling banyak ya. Maka dari itu kalian belajar ya, belajar pelajari rangkuman dan soal-soal yang sudah Ustadzah sampaikan. Oke anak-anakku ya, paham? Sampai sini. Paham. Tanya. Us boleh keluar. Nanti dulu, belum. Ustadzah belum salam. Ya, tunggu sampai Ustadzah salam dulu ya. Baik, kalau enggak ada ya, jangan lupa ya, tetap melaksanakan ibadah di rumah, jaga kesehatan anak-anakku ya. Salam untuk ayah dan bunda kalian dari Ustadzah. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya, sampai jumpa besok.